Semuanya bermula di tahun 1848. 4 bibit kelapa sawit pertama yang ditanam di Kebun Raya Bogor menjadi cikal bakal Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia saat ini. Industri ini bukan hanya soal komoditas, tapi adalah penggerak ekonomi yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi devisa utama negara. Namun, di skala industri yang raksasa ini menyimpan tantangan yang besar pula. Disinilah manajemen operasi menjadi sangat krusial. Tanpa manajemen operasi yang terstruktur, potensi lahan yang luas akan terbuang sia-sia akibat inefisiensi. Manajemen operasi berfungsi untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan alam agar setiap proses mulai dari pemeliharaan di kebun hingga pengolahan di pabrik berjalan dengan standar mutu yang konsisten. Manajemen yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi, biaya operasional terkendali, dan yang paling penting, menjaga daya saing industri sawit kita di pasar internasional. Dalam manajemen operasional kelapa sawit, proses produksi dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu hulu dan hilir. Kita melangkah ke bagian pertama dalam rantai produksi, yaitu sektor hulu atau upstream. Operasi di sektor hulu sebenarnya dimulai jauh sebelum pohon ditanam di lapangan, yaitu melalui manajemen pembibitan. Di tahap ini, perusahaan mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan produksi agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang optimal. Pemilihan benih unggul adalah langkah awal yang paling menentukan keberhasilan budidaya, karena sangat berpengaruh terhadap potensi hasil dan produktivitas tanaman. Manajemen kebun harus memastikan benih berasal dari sumber yang bersertifikat untuk menjamin potensi hasil yang tinggi. Setelah itu, bibit yang sudah dipilih akan dirawat di area pembibitan sebelum dipindahkan ke lahan perkebunan. Pada tahap ini, kondisi bibit terus diperhatikan agar pertumbuhannya tetap sehat dan seragam. Ketika tanaman sudah berada di lapangan, operasional hulu berlanjut pada proses perawatan tanaman, mulai dari pemupukan, pengendalian gulma, hingga perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Semua dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal dan mendukung produksi buah yang maksimal. Puncak dari operasional hulu adalah pemanenan. Manajemen panen bukan hanya soal memotong buah, melainkan tentang ketepatan waktu. Kita harus memastikan hanya buah dengan kriteria matang sempurna yang dipanen untuk menjaga kualitas rendemen minyak yang baik. Setelah dipanen, tandan buah segar harus segera dikirim ke pabrik untuk menghindari penurunan kualitasnya. Karena itu, pengaturan jadwal panen, tenaga kerja, dan kondisi jalan juga menjadi bagian penting dalam manajemen operasional di sektor hulu. Setelah perjuangan di sektor hulu selesai, hasil panen tandan buah segar ini langsung dibawa menuju pabrik untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu sektor hilir atau downstream. Di tahap ini, waktu jadi hal yang sangat penting. Buah kelapa sawit harus segera diolah karena kualitasnya bisa cepat menurun setelah dipanen. Kalau TBS terlalu lama dibiarkan, kandungan minyaknya akan berkurang dan kadar asam lemak bebasnya meningkat. Hal itu tentu akan mempengaruhi rendemen dan mutu minyak yang dihasilkan. Karena itu, setelah tandan buah segar sampai di pabrik, buah akan langsung melewati beberapa tahapan pengolahan di PKS.
mulai dari perebusan untuk menjaga kualitas buah, pemisahan buah dari tandannya, hingga proses pengepresan untuk mengambil minyak sawitnya. Disinilah hasil dari seluruh kerja di kebun benar-benar dijaga kualitasnya, mulai dari proses pengolahan sampai menjadi minyak sawit siap pakai. Hasil minyak sawit ini nantinya bisa dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng, bahan makanan, kosmetik, sabun, hingga bahan bakar nabati atau biodiesel. Jadi, sektor hilir bukan hanya tahap akhir produksi, tapi juga tahap yang memberi nilai tambah besar pada industri kelapa sawit. Baik, setelah kita lihat video yang udah saya paparkan, kita bisa mengambil kesimpulan pendekatan manajemen operasional di lahan perkebunan berbasis FURAP sangat penting karena pengelolaan operasi perkebunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Prinsip FAS menekan pentingnya kecepatan panen dan distribusi agar kualitas tandan buah segar tetap terjaga. Prinsip unggul menunjukkan bahwa kualitas hasil produksi sangat ditentukan oleh penggunaan benih unggul, perawatan kebun yang baik, dan pengolahan yang tepat. Kemudian, prinsip responsif dibutuhkan agar setiap kendala di lapangan dapat ditangani dengan cepat dan tepat, baik pada proses panen, transportasi, maupun pengolahan di pabrik. Prinsip akuntabel juga menjadi bagian penting melalui pencatatan dan pengawasan produksi yang transparan sehingga setiap proses dapat dikontrol dengan baik. Dan yang terakhir, prinsip berkelanjutan mengingatkan bahwa pengelolaan industri kelapa sawit tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlangsungan industri di masa depan. Dengan penerapan manajemen operasional berbasis FURAP, industri kelapa sawit diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil produksi, serta tetap memiliki daya saing yang kuat di pasar nasional maupun internasional.